Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dijauhkan dari wabah virus penyakit corona yang sekarang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Farid, NIM 811419096 dari Rombel 2. Dosen pengampunya Pak Dani Muhtada SAG MAG PhD. Dengan ini saya membuat video terkait materi hukum otonomi daerah guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya mengambil sebuah topik permasalahan, yaitu problem praktik otonomi daerah di Indonesia. Terkait problem praktik otonomi daerah di Indonesia itu sendiri, menurut saya dilandasi oleh 3 tujuan ya. Tujuan pertama yaitu tujuan politik, kedua tujuan administratif, ketiga tujuan ekonomi. Sebelumnya terkait hukum otonomi daerah itu sendiri merupakan suatu kewenangan dari pemerintah daerah untuk menjalankan urusan-urusannya sendiri tanpa tercampuri oleh pemerintah pusat. Yang pertama yaitu terkait tujuan politik. Tujuan politik dengan ini bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan daerah. Yang kedua ada tujuan administratif. Dengan ini adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintah daerah. Yang ketiga ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya tujuan ekonomi ini dari otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, baik di daerah dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Nah, dari ketiga tujuan tadi ada tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi itu sendiri hanya satu yang menurut saya mengalami problem, yaitu terkait tujuan ekonomi. Terkait tujuan politik, tujuan administratif sudah cukup bagus, sedangkan tujuan ekonomi dalam hal ini, dalam kenyataannya peningkatan indeks pembangunan manusia masih belum tercapai dengan baik. Dalam hal ini, belum semua masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan dari tujuan ekonomi otonomi daerah di Indonesia. Seperti daerah bagian timur Indonesia masih belum rata pembangunannya, seperti daerah Papua, NTT, pokoknya daerah timur. Padahal di sana sendiri mereka mempunyai kekayaan alam yang seharusnya mereka lah yang makmur gitu. Akan tapi mereka sendiri dalam hal ini belum merasakan dari kekayaan alam mereka sendiri. Terkait pembangunan ekonomi sendiri, dikarenakan mungkin masyarakat di sana itu menjadi objek dari otonomi daerah itu sendiri, sedangkan elit politik sana sebagai subjek. Padahal seharusnya yang menjadi subjek otonomi daerah sendiri merupakan masyarakat, karena masyarakatlah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan dalam hal ini seharusnya pemerintah yang melayani masyarakat itu sendiri. Dari pemaparan tadi saya dapat menyimpulkan dan memberikan solusi bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada kenyataannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan keberhasilannya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Selanjutnya juga kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya juga sangat membingungkan.
Dalam hal ini, pemerintah alangkah baiknya membuat regulasi yang dapat diterima masyarakat dan diimplementasikan dengan baik di masyarakat, sehingga tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, yaitu politik, administratif, dan ekonomi, dapat berjalan dengan baik tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman yang mau berkomentar, silahkan berkomentar dan saya juga menerima saran dan tanggapannya. Terima kasih.